Saudara, isu LGBT kembali Isu mencuat. keberadaan kelompok LGBT dalam lingkungan dengan TNI ideologi Pancasila dan nilai-nilai Masyarakat agama. Indonesia memandang mengeluarkan negatif larangan keberadaan LGBT. kelompok LGBT dinyatakan perilaku menyimpang dan keluar dari kaidah ajaran agama manapun, dan juga ada dan budaya larangan terhadap. Di sini juga ada peran pemerintah dibantu universitas misalnya untuk membuat konseling-konseling. Bahwa kita mesti harus tunduk dan patuh sebagai kepada kejahatan. pikiran keagamaan, alam pikiran adat istiadat. Bagaimana pemerintah nantinya akhirnya bisa di Jalan Sawangan Depok Jawa Barat miris sekali ada pasar sesama jenis yang menggunakan tempat tapi orang yang mempunyai indikasi itu kita tidak permasalahkan. Lebih dari 20 video. Bagi kita yang beragama itu melampaui melanggar fitrahnya. Dari ada nggak orang masuk penjara karena LGBT? Lajunya globalisasi di era digital seperti sekarang ini mengharuskan kita untuk tetap bisa menyesuaikan sikap kita terhadap budaya-budaya asing yang masuk ke negeri kita. Karena hal tersebut dapat memberikan baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif untuk keberlangsungan remaja-remaja di era milenial seperti sekarang ini. Hal ini dapat membuat generasi kita untuk bisa menjadi lebih maju atau malah cenderung kepada kemerosotan moral dan hilangnya adat ketimuran negara kita. Contoh positif dari masuknya budaya asing ke dalam negeri kita yaitu kelancaran transportasi, kemudahan dalam mencari informasi, kemajuan pendidikan, teknologi, dan lain sebagainya. Namun juga tak dapat dipungkiri bahwa hal-hal tersebut dapat memberikan dampak buruk seperti kehilangannya moral, hilangnya adat ketimuran, bahkan remaja-remaja sekarang dapat melupakan ajaran-ajaran moral dari ajaran agamanya. Salah satu dampak buruk dari datangnya budaya asing yang masuk ke dalam negeri kita yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu adanya penyimpangan orientasi seksual seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau yang biasa kita lebih kenal dengan istilah LGBT. Perkenalkan, nama saya Christina Lamtiur dengan NIM 2108016044 dari kelas A dan dari kelompok 7. Hari ini saya akan menjelaskan rumusan masalah dari kelompok kami, yaitu apa yang dimaksud. Yang pertama, rumusan masalah yang akan dibahas oleh kelompok kami adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan penyimpangan seksualitas, lalu yang kedua, faktor terjadinya penyimpangan seksualitas di Indonesia, lalu bagaimana pandangan hukum mengenai penyimpangan seksualitas mengacu pada nilai Pancasila, lalu yang keempat, apa hak-hak yang tetap dimiliki oleh pelaku penyimpangan seksual menurut hukum. Lalu yang kelima adalah apa upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus penyimpangan seksualitas di Indonesia. Selanjutnya, tujuan dari kelompok kami adalah yang pertama, mengetahui dan memahami tentang penyimpangan seksualitas. Lalu yang kedua, mengetahui dan memahami faktor penyebab terjadinya penyimpangan seksualitas di Indonesia. Lalu yang ketiga, mengetahui dan memahami pandangan hukum mengenai penyimpangan seksualitas pada nilai Pancasila. Lalu yang keempat adalah mengetahui dan memahami hak-hak yang dimiliki oleh pelaku penyimpangan seksualitas. Lalu yang kelima, mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus penyimpangan seksualitas di Indonesia. Lalu saya akan masuk ke pembahasan. Yang pertama, pembahasan yang akan saya bahas adalah penyimpangan seksualitas. Perilaku penyimpangan seksualitas ini adalah perilaku yang dimana dalam memenuhi kebutuhan seksualnya tidak dilakukan dengan tidak wajar. Penyimpangan seksualitas atau abnormal seksualitas ini merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma kenormalan dan kebiasaan di masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk dari penyimpangan seksualitas ini adalah LGBT, dari kepanjangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Menurut Kartono, menjelaskan terdapat beberapa macam abnormalitas seksual, yang pertama adanya abnormalitas seksual yang disebabkan oleh dorongan seksual yang abnormal, lalu yang kedua abnormal seksualitas yang disebabkan oleh partner seksual yang abnormal, dan yang terakhir yang ketiga adalah abnormalitas seksual dengan cara-cara yang abnormal. Bentuk penyimpangan seksualitas ini memiliki berbagai macam bentuk. Lesbian dan gay sendiri dapat didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki rasa menyukai
menyukai sesama jenis. Lalu sedangkan biseksual adalah seseorang yang menyukai dua jenis sekaligus, yang dimana apabila dia perempuan dia bisa menyukai lelaki dan dia juga bisa menyukai perempuan, dan kebalikannya seperti itu kalau laki-laki. Lalu sedangkan transgender adalah seseorang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang dikeluarkan yang berbeda dengan seks pada umumnya yang ditunjukkan pada saat mereka lahir. Lalu tentunya penyimpangan seksualitas ini menyalahi sila yang terdapat dalam Pancasila, seperti yang terkandung dalam sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28, terutama terkait dengan masalah hak untuk membuat keturunan, membuat keluarga, dan sebagainya. Lalu termasuk dalam pasal 28J ayat 1 dan ayat 2. Perilaku penyimpangan ini tentunya sangat menyalahi norma-norma yang ada di Indonesia, terutama pada norma-norma agama yang dimana manusia dikodratkan sebagai manusia yang diciptakan sepasang, yaitu perempuan dan laki-laki. Akhirnya perilaku ini tidak bisa dinormalisasikan di negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu selanjutnya adalah apa yang menjadi faktor terjadinya penyimpangan seksualitas ini di Indonesia. Penyimpangan seksualitas ini memiliki orientasi seksual yang tidak umum pada manusia pada umumnya. Para ilmuwan bersepakat bahwa faktor genetik dan hormon mempunyai pengaruh terhadap orientasi seksual seseorang. Penyebab perilaku menyimpang seksualitas ini disebabkan oleh gangguan psikologis atau pengalaman mereka sewaktu kecil, pergaulan atau faktor genetik, dan penyalahgunaan obat dan alkohol. Penyimpangan seksual atau abnormalitas seksual tersebut adalah ketidakwajaran atau kejahatan seksual, adalah bentuk dorongan dan kepuasan seksual yang diperoleh atau ditunjukkan pada objek seksual secara tidak lazim. Disebut tidak lazim karena perilaku menyimpang seksual diikuti oleh fantasi seksual yang diorientasikan pada pencapaian orgasme melalui hubungan dengan jenis kelamin yang sama atau dari partner seks di bawah umur, atau hubungan seksual secara normatif bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual yang diakui masyarakat secara umum. Lalu hal inilah yang mendasari asumsi penyimpangan seksual sebagai bentuk penyalahgunaan fitrah kemanusiaan dan bertentangan dengan akal sehat. Hubungan yang sifatnya heterogen atau antar lawan jenis ini merupakan hubungan yang bersifat normal. Namun dalam realitas kehidupan sosial, manusia ada individu yang justru cenderung menyukai hubungan sejenis yang kemudian dianggap oleh abnormal. Berbicara tentang abnormalitas seksual, kondisi normal terjadi karena individu manusia yang ada yang memiliki cenderungan perilaku seks menyimpang atau memiliki orientasi seksual menyimpang, seperti misalnya lebih menyukai pasangan sejenis yang lebih dikenal di masyarakat dengan istilah homoseksual. Lalu penyimpangan seksualitas ini bisa disebabkan oleh banyak faktor di luar genetik, seperti rasa kekecewaan seseorang di masa lalunya yang menyebabkan mereka tidak lagi percaya oleh lawan jenis mereka, atau rasa nyaman yang didapatkan pada saat mereka berada di lingkungan mereka yang banyak sekali faktor-faktor yang bisa membuat mereka memilih menjadi aktor dari penyimpangan seksualitas ini. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu bagaimana pandangan hukum Indonesia terhadap penyimpangan orientasi seksual berdasarkan butir-butir Pancasila. Di Indonesia sendiri, perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender merupakan hal yang dipandang sebagai bentuk pelanggaran atas nilai Pancasila serta hukum positif di Indonesia. Dalam konteks perkawinan, hal ini sudah dijelaskan bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahkan sudah dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dalam kurung rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mengacu pada pasal tersebut sudah dapat ditegaskan bahwa hukum Indonesia sendiri bahkan melihat perilaku ini sebagai perilaku yang menyimpang, karena di dalam pasal tersebut sudah dijelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan antara pria dan wanita, bukan antara pria dengan pria maupun wanita dengan wanita. Pada dasarnya segala bentuk perilaku seksual hanya dapat dilakukan atau terjadi dalam konteks perkawinan yang sah. Disebutkan dalam pasal 28B Undang-Undang RI tahun 1945 yang dimana mengatur tentang membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan, dan juga ditambah dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang mengikuti aturan agamanya serta kepercayaannya. Tidak ada satupun agama di Indonesia yang melegalkan tentang adanya perkawinan ataupun hubungan sejenis.
Maka dari itu perkawinan sejenis dianggap oleh masyarakat Indonesia baik agama maupun negara menjadi perkawinan yang tidak sah dan perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan. Kaca pada poin Pancasila nomor 1 yang mengatur bagaimana hubungan vertikal antara individu dengan Tuhannya melalui ajaran-ajaran agamanya. Dari situ dapat disimpulkan bahwa ketaatan serta kepatuhan seorang individu terhadap melaksanakan kewajiban serta menjauhi larangan-larangan dari agamanya sangat-sangat dibutuhkan. Berkaitan dengan larangan-larangan dalam ajaran agama, salah satu pelanggaran yang dapat terjadi yaitu adanya penyimpangan orientasi seksual atau yang biasa kita sebut sebagai orang yang memiliki perilaku lesbian, gay, biseksual, atau transgender. Seperti yang kita ketahui, tidak ada satupun agama di Indonesia yang melegalkan tentang hubungan sejenis. Contohnya seperti agama Islam dan Kristen yang melarang keras adanya hubungan tersebut. Hal ini dapat didukung dengan pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kitab suci agama-agama tersebut yang sangat melarang keras adanya hubungan sesama jenis. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila menolak, melarang, serta tidak membenarkan adanya perilaku penyimpangan orientasi seksual, apalagi dalam konteks ini yaitu hubungan sejenis. Segala tindakan yang dinilai melawan atau bertentangan dengan hukum di Indonesia serta nilai-nilai dalam Pancasila dapat dinilai sebagai tindak kriminalitas. Di dalam perundang-undangan di Indonesia tidak ada hukum yang menjelaskan secara spesifik bagaimana tindak pidana atas perilaku penyimpangan orientasi seksual seperti hubungan sejenis. Meskipun terdapat pasal 292 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana hubungan sejenis, namun kami melihat bahwa pasal ini tidak bersifat objektif karena hanya mengatur tentang tindak pidana apabila dilakukan oleh orang dewasa kepada anak kecil yang dalam konteks hubungannya sesama jenis. Tetapi delik dari kasus ini dapat kita kenakan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi pada pasal 4 ayat 1 huruf A, yang dimana dinyatakan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat A. Persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang. Atas tindakan ini, seorang LGBT dapat dikenakan dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, yang dimana dapat dijerat dengan tindak pidana penjara paling singkat 6 bulan atau paling lama yaitu 12 tahun serta denda paling sedikit 250 juta dan yang paling banyak 6 miliar. Selanjutnya kita akan membahas apa saja hak-hak yang tetap dimiliki oleh orang-orang yang memiliki penyimpangan orientasi seksual menurut hukum. Terlepas dari stigma-stigma buruk yang dicap oleh masyarakat luas kepada orang-orang yang berperilaku sebagai LGBT, pada kodratnya kita semua adalah manusia yang sama, dan setiap orang juga memiliki hak asasi manusia yang setara. HAM hadir sebagai bentuk implementasi dari kebebasan kita sebagai individu untuk melakukan sesuatu dan menerima sesuatu. Tetapi kebebasan ini bukanlah kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kebebasan ini juga harus dibarengi dengan kewajiban yang harus kita taati dan turuti. Jika kita melihat pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, di dalamnya dijelaskan bahwa berbagai macam hak-hak yang dapat kita terima sebagai individu di Indonesia dan bagaimana hak-hak tersebut tidak dapat dicabut ataupun dikurangi oleh siapapun dalam keadaan apapun. Tetapi apabila kita melihat pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 28J ayat 2, dinyatakan bahwa pelaksanaan kebebasan dilaksanakan dengan mematuhi pembatasan-pembatasan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Dan dua diantaranya adalah pembatasan melalui moral dan nilai agama. Karena tidak adanya agama di Indonesia yang melegalkan atau membenarkan adanya hubungan sejenis, maka hak bagi pelaku LGBT untuk memiliki hak perkawinan tidak dapat diberikan.
Kembali kepada hak-hak sosial individu masyarakat, terlepas dari berbagai macam latar belakang mereka, meskipun seorang LGBT tidak dapat melaksanakan perkawinan seperti yang sudah dituliskan pada pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, kita semua dapat merasakan dan mendapatkan hak-hak yang sama yang bisa kita dapatkan secara umum, seperti hak pendidikan yang layak, hak memiliki suatu barang, hak politik, hak suara, dan masih banyak hak-hak lainnya. Dan apabila semua hak-hak individu dapat terpenuhi tanpa melihat latar belakang mereka, tentu saja poin kelima, yaitu poin keadilan dalam Pancasila, dapat terimplementasikan dengan baik dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Oke teman-teman sekalian, selanjutnya saya adalah Datul Rahmi. Saya di sini akan menjelaskan tentang upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani kasus penyimpangan seksualitas yang ada di Indonesia. Oke teman-teman sekalian, pemerintah Indonesia itu telah mengeluarkan dan melakukan berbagai upaya. Ada 3 upaya yang mereka lakukan. Yang pertama, ada upaya preventif sebagai bentuk pencegahannya. Di dalam upaya preventif ini, pemerintah Indonesia telah melakukan sosialisasi kepada salah satunya sosialisasi kepada masyarakat. Di mana dalam sosialisasi ini, pemerintah Indonesia telah melakukan edukasi di mana isi edukasi tersebut adalah menjelaskan tentang apa itu bentuk penyimpangan seksualitas, apa itu jenis-jenis bentuk penyimpangan seksualitas, dan bagaimana cara mencegah dan menghindari dan menangani apabila ada terjadinya bentuk penyimpangan seksualitas yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua itu pemerintah Indonesia melakukan upaya represif atau penanganan kasus setelah kasus tersebut terjadi. Jadi apabila ada terjadi kasus penyimpangan seksualitas di sekitar kita, hendaknya kita perlu untuk melapor kepada pemerintah. Jadi jika pemerintah menerima laporan tersebut, pemerintah akan melakukan rehabilitasi kepada pelaku yang jika diperhatikan ini memiliki gejala-gejala psikologi yang cenderung atau condong akan melakukan bentuk penyimpangan seksualitas, terutama LGBT. Apabila bentuk rehabilitas ini masih kurang atau masih belum dapat menyelesaikan atau menangani kasus penyimpangan seksualitas tersebut, khususnya LGBT, maka pemerintah Indonesia akan melakukan upaya terakhir teman-teman, yang dimana upaya ini adalah upaya koersif. Yang upaya koersif ini merupakan bentuk tindak lanjut setelah upaya represif atau bentuk tindak lanjut yang lebih keras, yang dimana pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi, dimana regulasi tersebut dikeluarkan sesuai dan memenuhi aturan-aturan atau nilai butir-butir yang ada dalam sila-sila Pancasila, terkhususnya pada sila pertama, karena juga menyesuaikan sesuai konteksnya penyimpangan seksualitas. Dan juga regulasi-regulasi tersebut juga menyesuaikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab 3 penutupan, yaitu dimana pada bab ini kami akan menyampaikan kesimpulan dan saran yang akan kami berikan. Oke, kami telah menyimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara majemuk, yang dimana artinya Indonesia itu adalah negara yang terdiri dari keanekaragaman, baik itu suku, ras, budaya, dan lain sebagainya, yang dimana akibat dari keanekaragaman tersebut lah membuat bangsa Indonesia menjadi satu, menjadi masyarakat yang nasional. Dari bentuk-bentuk keberagaman ini di berbagai kehidupan masyarakat, maka timbullah berbagai macam keanekaragaman. Salah satunya adalah orientasi seksual, di mana pada orientasi seksual ini dapat menimbulkan penyimpangan seksualitas. Di mana pada penyimpangan seksualitas ini salah satunya akan terjadi LGBT, yang dimana pada
LGBT ini lesbian, gay, biseksual, dan transgender ini merupakan bentuk penyimpangan-penyimpangan seksual yang merupakan bentuk pelanggaran baik itu dari segi hukum, moral, maupun dalam pengimplementasian nilai-nilai butir-butir yang terdapat pada sila-sila di Pancasila, terkhususnya pada sila pertama. Di sila pertama sendiri itu telah dilarang keras, karena di dalam agama itu telah melarang keras tentang LGBT, yang dimana itu merupakan suatu bentuk atau kegiatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada agama. Dan juga jika melihat dalam nilai Pancasila itu sendiri, mayoritas orang akan menganggap suatu bentuk fenomena ini merupakan bentuk penyimpangan suatu norma atau ajaran-ajaran agama yang tidak sesuai dengan sila pertama yang sila pertama pada Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai upaya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu upaya preventif, represif, maupun upaya korsif yang merupakan bentuk penanganan lebih serius atau bentuk penanganan tindak lanjut. Kami memberikan saran yaitu perlu adanya metode penelitian lebih lanjut terhadap upaya-upaya yang 3 ini, yaitu upaya preventif, represif, dan korsif, agar kasus penyimpangan yang terjadi di Indonesia khususnya LGBT dalam peningkatan kasusnya itu tidak berkembang dengan pesat yang dapat membuat para pelaku tersebut merajalela di kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Sekian itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika ada kelebihan itu datangnya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya selaku perwakilan kelompok 7 izin mengakhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.